Selamat malam kekasih-kekasih Tuhan. Shalom. Mari kita tenangkan diri kita dan kita akan membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan malam ini. Sebelum kita berdoa, mari kita siapkan bagian Alkitab kita yang akan kita baca dan mendengarkan firman Tuhan. Sesungguhnya pembacaan kita pada malam ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama dari Keluaran 12 ayat 12 sampai ayat 15. Yang kedua dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Dan ketiga Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Itu bacaan yang pertama. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur malam ini Tuhan berkenan kami boleh hadir di sini. Setelah kami menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang hari, memperkenankan kami melangkah masuk dalam pelataran Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami sepuluh. Mendasari kerinduan dan persekutuan kami malam ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi penguasaan hati pikiran kami, menerangi kegelapan jiwa kami. Hikmat Tuhan melindungi kami, agar oleh kekuatan Roh dan hikmat Tuhan kami diberi pengertian, dan kepada hamba yang akan membacakan dan akan memberitakan firman ini, sungguh menyadari diri insan yang lemah dan terbatas dalam banyak hal, tidak pandai untuk berkata-kata dan tidak cakap tidak untuk berbicara. Sungguh pengetahuan dan pemahaman yang dangkal, hamba berserah dalam kuasa Roh dan hikmat Tuhan untuk hamba dimampukan hanya memperkatakan kebenaran, sehingga Tuhan dimuliakan dan kami dalam sukacita. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam jabatan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami berdoa. Amin. Saya hanya membaca bacaan pertama dalam Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, dan karena itu jemaat mau berdiri. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anak, hanya seketika saja lagi aku akan bersama-kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian sabda Kristus, dan yang dikatakan berbahagia kata Tuhan Yesus ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yang percaya katakan amin. Kekasih-kekasih Tuhan yang berbahagia malam ini, pada akhir pekan ini seluruh umat Kristiani memperingati 3 hari yang penuh makna. Biasa disebut Tri Hari Suci, dan akan mencapai puncaknya pada hari Paskah. Tri Hari Suci itu dimulai dengan Kamis Putih, yang merupakan bagian dari memaknai masa Prapaskah, termasuk Jumat Agung dan Sabtu Sunyi. Dari peristiwa Kamis Putih ada banyak makna dan nilai yang bisa dipetik terkait dengan perayaan Kamis Putih. Ini merupakan sebuah momen untuk mengenang peristiwa-peristiwa di mana Yesus mendekati masa kematiannya. Kala itu Yesus menggelar perjamuan malam untuk terakhir kalinya, di mana ia berbagi roti Paskah dengan para murid-muridnya. Kala itu, pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ungkapan ini sering diungkapkan dalam akta perjamuan kudus. Setelah itu dia kemudian mengambil cawan, mengangkat cawan minuman itu yang berisi anggur dan berkata, inilah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah yang ditumpahkan bagi kamu. Dapat kita baca dalam Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Untuk itu memakan roti dalam perjamuan kudus disimbolkan memakan tubuh Kristus. Itu merupakan simbol bahwa kita sudah menjadi satu dengan Kristus dalam derita dan sengsara. Satu yang dimaksud adalah kita sudah bersatu kepada Kristus yang akan menanggung sengsara. Demikian pula tatkala kita meneguh anggur dalam perjamuan kudus, bukan anggur yang diminum di lorong-lorong dan di mana-mana. Anggur dalam perjamuan kudus, di mana bahwa kita minum darahnya, yang merupakan simbol bahwa janji penebusan atas dosa kita dan kesalahan kita akan segera tergenapi. Kebersamaan terakhir di malam Paskah bersama, di mana Yesus dan murid-muridnya makan Paskah, yang dialami dalam suatu percakapan yang begitu spesial. Dan ini sangat mengharukan, karena ditengarai dengan kegelisahan di antara para murid-murid dan pergumulan yang amat
berat di dalam diri Yesus Kristus ini sebagai sang idola saja. Sebab bagi murid-muridnya, Yesus ini menjadi idola. Bagi murid-murid semua harapan-harapan ditimpakan dan semua diarahkan kepada Kristus. Dicurahkan sepenuhnya pada Kristus. Sebagai sang idola. Tetapi ternyata hidup sang idola sendiri terjadi konflik antara bersusah hati dan merasa ditinggal, terpisahkan dari sang Bapa. Sembari didorong oleh rasa luapan pengharapan yang begitu harum karena kemuliaan Bapa akan segera dinyatakan dalam diri kita. Dua perasaan ini dialami dalam suasana malam Paskah itu. Dua perasaan ini pula menjadi duit tunggal dalam diri kita, yang setiap kali kita memperingati perayaan Perjamuan Kudus, kita merasa gelisah karena membayangkan di hidup kita, diri kita yang penuh dengan dosa, membayangkan Kristus yang menderita, dan begitu haru karena oleh pengorbanannya bagi kita yang berdosa tentang Dia yang tidak berdosa itu, kita diselamatkan dan dimuliakan oleh sang Bapaknya. Ketika kita akan dijamu dalam kerajaan-Nya. Berita ini dari Lukas 14 ayat 15. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan. Yang akan dijamu adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dari dosa. Itu sebabnya setiap orang Kristen di seluruh dunia sepanjang masa, setiap kali masuk dalam perayaan Perjamuan Kudus, jiwa mereka merentang ke masa lalu. Sementara hidupnya masa kini ada di sini dan merentang ke masa depan. Karena itu Perjamuan Kudus adalah perjamuan yang dilakukan di dalam waktu, namun juga melampaui waktu itu. Dan ini adalah anugerah yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi orang-orang percaya untuk mencicipi kekekalan anugerah. Untuk itu ketika kita akan menerima Perjamuan Kudus, menerima sakramen Perjamuan Kudus, itu yang kita sakralkan. Sebaiknya kita mempersiapkan hati kita dengan penuh kesungguhan, menjaga kesucian hati dan pikiran dalam arti bahwa kita harus menyadari diri kita sebagai insan pendosa yang butuh pengampunan, bahwa kesucian dan kebersihan hati dan pikiran itu tidak lain adalah kejujuran, mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan yang harus nampak dalam tindakan dan perbuatan kita setiap. Oh tidak lalu setelah kita Perjamuan Kudus lalu lagi sementara dendam kesumat dalam diri hati kita terus mengakar
dan bertumbuh dan bahkan bertumbuh. Ini yang harus dibersihkan supaya kita layak di hadapan, dan itu dibaca dalam formulir perjamuan kudus. Itu sebabnya maka sebelum waktu pelaksanaan perjamuan kudus, formulir mengenai arti dan makna perjamuan disampaikan kepada warga gereja, warga jemaat, untuk dibaca dengan baik, direnungkan dan dimengerti, supaya ketika mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan itu sungguh dapat dihayati dengan baik. Oh, tidak semata-mata menerima roti dan minum anggur menjadi simbol semata yang tiada tanpa dimaknai, dan hal itu akan mempengaruhi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, untuk berkarya dan bersaksi tentang karya penyelamatan Allah yang sempurna dan nyata dalam Yesus Kristus bagi dunia dan isinya. Jadi Kamis Putih secara khusus mengenang malam perjamuan terakhir Yesus bersama dengan 12 muridnya, yang disertai dengan membasuh kaki para murid sebagai simbol pelayanan yang tulus dari seorang sang idola kepada orang-orang yang mengidolakan. Jadi jika ada orang yang kita idolakan, ia enggan untuk melakukan itu bagi kita, ya bagaimana? Harus menjadi idola. Yesus telah memperlihatkan. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari Kamis Putih ini. Kita belajar tentang pelayanan, yang merasa diri seorang pemimpin, silakan lakukan pelayanan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang jujur, dengan hati yang polos, dengan tanpa ada maksud-maksud tertentu, melayani dengan sepenuh hati. Kita belajar tentang kerindakan itu, diperlihatkan oleh Yesus. Si orang yang merasa dirinya orang yang terpandang, mereka akan melayani dan lakukan pelayanan kepada orang yang sering membanggakan dan mengidolakan. Kebersamaan, bukan bersama-sama, dan kesederhanaan, bukan penonjolan, bukan pengakuan, bukan untuk menjaga image, untuk mencapai satu tujuan atau mempertahankan prestise di antara kita. Selain itu, kita bisa mempelajari bahwa Yesus dalam rupa manusia juga adalah orang yang merasakan bagaimana pedih dan sedihnya hati ketika dikecewakan. Kita melihat bagaimana pada malam itu, sementara mereka duduk berbincang, bercakap-cakap, berdiskusi soal bagaimana situasi ini, situasi yang mencekam itu, lalu Yudas pergi, seperti dikatakan dalam ayat yang terusan. Sesudah Yudas pergi, ada apa dengan Yudas? Kok meninggalkan kebersamaan itu, di mana Yesus akan menceritakan bagaimana akan terjadi dan apa yang akan dialami malam itu. Dan ini semua tidak pernah membuka bahwa malam itu adalah malam terpadu Yesus bersama mereka. Tidak.
Yesus malah dalam ayat-ayat yang lain dikatakan Yesus mengatakan kepada Yudas, pergilah dan lakukanlah apa yang engkau mau. Bahwa ketika Yudas keluar untuk melaksanakan pengkhianatannya kepada sang idola ini, ketika pergi membicarakan bagaimana caranya harus menangkap dia dan harus bagaimana dia menerima upah dari itu, sesungguhnya disinilah mulai riwayat sengsara Yesus yang menjadi pokok kemuliaannya dan yang akan disebutnya juga kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Sedang mulai. Sudah mulai. Perasaan yang begitu tersayat, perasaan yang begitu hancur. Karena itu dibawanya dalam sebuah pergumulan yang amat berat. Setelah duduk bersama itu, dia mengasingkan diri dan berdoa, bergumul soal apa yang akan dihadapi, mengambil bagian dalam kesendirian, bergumul soal bagaimana harus lepas dari masalah ini. Kalau dibayangkan habis makan itu, kira-kira jam berapa kalau kita misalkan habis makan jam 8 jam 9. Lalu kemudian dia pergi dan mengasingkan diri untuk berdoa, menggumuli soal ini. Bukan hanya satu kali, bukan hanya 2 kali, bahkan dikatakan 3 kali dalam arti apa? 3 kali ini menunjukkan begitu rumitnya masalah yang akan dihadapi. 3 kali, berkali-kali. Situasi malam yang sepi, Kamis malam itu. Dan jam berapa dia datang di situ? Kita hitung sendirilah kira-kira berapa jam. Bisa bayangkan 5 jam kira-kira. Kita sekarang ini berkumpul dalam situasi corona. Seberapa kali kita bangun setiap malam berdoa soal itu, berkumpul soal itu. Seberapa banyak kita merespon anjuran-anjuran pemerintah untuk menjaga jarak. Bahkan ada banyak, semua, boleh dikatakan semua agama sekarang dihambat, dihentikan untuk aktivitas ini. Mari kita bergumul soal itu. Yesus dalam pergumulan yang berat malam ini mengasihkan diri dan berdoa bagaimana bisa lewat dari masalah. Tetapi dia harus melewati. Para murid juga dibangunkan untuk berdoa. Bangun dan berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi ada bagian yang dilakukan oleh kita dalam sikap berjaga-jaga supaya masalah yang kita hadapi ini penuh harapan harus segera dari. Lalu kemuliaan Tuhan dinyatakan bahwa kita dilewatkan, kita dibebaskan dari segala bencana. Pemulihan akan membuat Yesus terpisah dari murid-muridnya untuk sementara waktu. Kalau kita baca selanjutnya dalam ayat 33, dari pasal 13. Sementara maka Yesus memberikan pesan terakhir sebelum dia pergi berdoa. Yesus memberi pesan terakhir. Pesan apa ini?
Pesan agar mereka saling mengasihi satu dengan yang lain sama seperti Yesus mengasihi mereka. Tujuannya agar dunia tahu bahwa kita ini murid-murid Yesus. Bahwa Tuhan tahu, bahwa dunia tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Seperti dikatakan, agar dunia tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Bahwa dunia tahu bahwa kita ini adalah milik Kristus di dunia ini, maka kita mesti memang harus menunjukkan ketaatan. Dengan tujuan itu, kita juga mengasihi orang lain. Bukan hanya memperhitungkan diri kita, bukan hanya mengasihi diri kita. Oh, yang penting aku tidak, orang lain terserah. Bukan begitu. Perintah yang bukan baru bagi para murid ini, dalam artian bahwa perintah itu tidak terdapat dalam perjanjian lama, melainkan dalam arti bahwa perjanjian baru cinta kasih harus terus diutamakan. Keistimewaan itu adalah itu, hubungan yang penuh dengan saling pengertian satu dengan yang lain, tidak hanya mau memuaskan keinginan dan hasrat kita. Perintah ini lebih bersifat pribadi ke dalam, untuk meliputi semua orang, untuk menjangkau semua orang, dan harus dinyatakan secara lugu tanpa memikirkan hal-hal apapun di dalam, semata-mata untuk kehidupan dan kehidupan bersama. Yesus sendiri menyatakan kasihnya bagi semua orang. Kasih agar kasih Allah. Kasih ini didasarkan pada ciri para pengikut Kristus. Sehingga setiap orang yang memiliki cinta kasih dalam Kristus harus hidup berpadanan dengan cinta Kristus. Demikianlah hubungan antara semua orang percaya harus ditandai dengan kepedulian yang bersedia berkorban demi kebahagiaan tertinggi satu sama lain terhadap dan bersedia serta menyatakan diri untuk meningkatkan kesejahteraan sesama manusia. Dalam hal inilah kita memerankan diri sebagai orang yang mengikuti jejak sang idola kita, yaitu Kristus Tuhan kita. Amin. Diberkatilah semua kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mengajarkan kami untuk selalu mengikuti jejak Kristus, berkorban untuk kebahagiaan orang lain dan bukan hanya kenikmatan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan jika dalam kehidupan kami masih disini memperhitungkan diri kami sendiri tanpa peduli orang lain. Dengarkan kami datang bersyukur dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.